Perkenalkan, nama saya Alexander Teguh Abadi dengan NIM 3334250080. Saya berasal dari jurusan Teknik Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Nol Christian Wangka dengan NIM 3334250081. Saya dari jurusan Teknik Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Afik dengan NIM 3334250093 dari Teknik Metalurgi. Nama saya Alfa Wisnu dari Teknik Metalurgi dengan NIM 33342500. Perkenalkan, nama saya Ido Adeodatu Simarmata dengan NIM 3334250061 dari jurusan Teknik Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Rofal Kushaira Sidiki dengan NIM 3334250150 dari jurusan Teknik Metalurgi. Saya Muhammad Fardan dengan NIM 666125007 dengan jurusan Administrasi Publik. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas fenomena yang mengubah wajah dunia, yaitu transformasi digital. Singkatnya, ini adalah proses integrasi teknologi digital ke semua aspek kehidupan dan bisnis. Tetapi, apa mesin di balik semua ini? Jawabannya adalah komputer. Komputer bukan lagi sekedar alat hitung, tetapi komputer kini menjadi fondasi yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, hingga memimpin. Mari kita jelajahi bagaimana komputer memimpin revolusi ini. Dulu, komputer hanyalah benda statis di atas meja. Namun, dalam transformasi digital, peran hardware telah berevolusi. Kita berpindah dari server fisik yang memakan ruang menuju sistem yang lebih ringkas, namun ribuan kali lebih kuat. Transformasi ini juga mengubah pola pikir kita, dari yang tadinya menunggu sistem, menjadi sistem yang melayani kita. Komputer kini memungkinkan fleksibilitas yang dulu mustahil, seperti kerja jarak jauh dan kolaborasi global secara real time. Langkah paling krusial adalah digitalisasi data. Bayangkan, jutaan berkas fisik dikonversi menjadi bit digital yang bisa dicari dalam sekejap. Disinilah komputer berperan sebagai penyimpanan melalui teknologi cloud computing. Kita tidak lagi khawatir kehilangan data karena bencana fisik. Komputer memungkinkan data tersimpan secara aman di pusat data global, memudahkan akses tanpa batas geografis. Tanpa efisiensi penyimpanan ini, transformasi digital hanyalah sekadar mimpi. Mengapa kita butuh transformasi? Karena efisiensi adalah kunci di era yang serba cepat ini. Komputer mampu mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti pengolahan data, pencatatan transaksi, dan pengarsipan yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan. Contohnya, sistem akuntansi otomatis dan layanan mandiri di bank memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat dan akurat tanpa harus dilakukan secara manual. Di sektor industri, mesin berbasis komputer bahkan dapat bekerja 24 jam dengan konsistensi tinggi. Dengan menyerahkan tugas rutin kepada algoritma, kesalahan manusia dapat ditekan dan produktivitas meningkat. Sehingga proses yang dahulu memakan waktu lama ini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit dengan beberapa klik saja. Di era ini, komputer tidak bekerja sendirian. Melalui internet dan IoT atau Internet of Things, komputer menghubungkan segalanya mulai dari ponsel, mesin, pabrik, hingga infrastruktur kota. Komputer berperan sebagai pengatur lalu lintas data yang sangat padat ini. Integrasi inilah yang membuat sebuah organisasi menjadi cerdas. Setiap bagian saling berbicara dan berbagi informasi secara instan, memastikan tidak ada informasi yang terputus di tengah jalan. Transformasi digital menghasilkan volume data setiap harinya. Tanpa komputer yang kuat, data ini hanyalah sampah digital. Namun, dengan kemampuan pemrosesan data besar atau big data, komputer bisa menganalisis tren, perilaku pasar, hingga prediksi masa depan. Ini memberikan kekuatan luar biasa bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan angka, bukan lagi sekedar insting. Data adalah basic baru, dan komputer adalah mesinnya. 2000 years later. Terakhir, transformasi digital membawa tanggung jawab besar, yaitu keamanan cyber. Komputer harus dilengkapi dengan pertahanan canggih
untuk melindungi privasi kita. Namun, tantangan terbesar bukanlah pada mesinnya, melainkan pada manusianya. Kita harus terus belajar agar tidak tertinggal. Kesimpulannya, komputer adalah jantung transformasi, tapi kitalah memegang kendalinya. Mari kita gunakan teknologi ini untuk masa depan yang lebih baik. Pada jurusan teknik metalurgi, komputer memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital di dunia industri. Komputer digunakan untuk mengolah data hasil pengujian logam, melakukan simulasi material, serta membantu perancangan dan analisis proses produksi. Dengan adanya transformasi digital, berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat menggunakan perangkat lunak komputer. Selain itu, komputer juga dapat terhubung dengan sensor dan sistem otomatis untuk memantau proses produksi secara real-time. Oleh karena itu, penggunaan komputer dalam teknik metalurgi membantu meningkatkan efisiensi kerja, kualitas produk, serta mendukung perkembangan industri modern berbasis teknologi digital. Selanjutnya, dalam jurusan administrasi publik, komputer menjadi sarana utama dalam pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Komputer digunakan untuk mengelola data, menyimpan dokumen, menyusun laporan, serta memberikan pelayanan publik secara digital. Saat ini, banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara online, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan berbagai layanan lainnya. Transformasi digital melalui penggunaan komputer membuat pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, komputer membantu pemerintah dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Dengan demikian, komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berkualitas.